Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan narasumber yang ada di samping saya ini ya. Jadi untuk narasumber di samping saya ini adalah Bapak Wusono. Bapak Wusono ini merupakan pengepul kelinci terlama gitu ya di wilayah Bantul. Mungkin bagi teman-teman yang nanti misalkan membutuhkan bibit bisa ke tempat Pak Wusono. Kandang juga ada, pelet juga ada, pokoknya lengkap. Yuk kita ngobrol hari ini itu membahas tentang rendeng gitu ya Pak. Jadi karena selama ini ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau kelinci itu dikasih rendeng gitu. Nah mungkin kalau yang tidak tahu rendeng itu jadi pohon kacang tanah, itu rendeng ya teman-teman. Lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wusono. Gini Pak Wusono kan tempat Pak Wusono kan pengepul gitu ya. Ya. Nah, itu kelinci kan dari mana-mana. Mungkin yang pertamanya makan pelet, pertama makan rumputan atau apa gitu di tempat yang awal. Nah, begitu di tempat Pak Wusono itu dikasih rendeng. Itu ada efeknya mboten niku Pak? Untuk selama ini kita di kandang kita memang menggunakan rendeng itu karena saya menggunakan rumput yang simpel saja. Karena apa? Pertama pedagang rendeng kita ada, terus setiap hari sampai bahkan kontinu hampir tiap hari selama bertahun-tahun nggak ada habisnya namanya rendeng. Itu pertama. Kedua karena kesempatan kita nggak minimnya waktu untuk bisa ngarit, cari rumput ataukah mencari untuk makanan kelinci yang seharusnya itu menjadi prioritas, mungkin rumput jenis A, jenis B atau C. Nah di sini kita pakai yang rendeng. Kenapa saya pakai rendeng? Itu karena saya lihat ilmu kelinci itu hampir sama dengan kuda. Nah kuda pun makanannya rendeng. Kenapa kita pakai yang lain? Rendeng pun saya yakin dia doyan karena selama ini saya lihat, saya amati dan saya juga enggak sepintas saja mengambil kesimpulan di rendeng ke doyan. Itu karena saya waktu yang kita miliki itu benar-benar hampir tidak ada ngurus untuk mencari rumput. Jadi kita tetap berusaha bagaimana yang nyaman saja. Mungkin kalau kelas rumput odot ataukah gajah ataukah sejenisnya itu bisa. Tapi kenyataannya dari sekian persentase kayak indigo vera, trichantera itu hanya penyambung saja. Tapi itu juga bisa untuk tiap hari karena tempat kita kan yang berdatangan kelinci itu enggak dari beberapa penjuru. Jadi otomatis kita nyoba untuk yang rendeng. Tapi di kondisi kita kasih makan rendeng tersebut, kita ada pengamatan mana dia doyan apa enggak tidak doyan. Jadi dalam artinya dia mau makan apa tidak. Kalau nggak mau makan kita harus cari mana yang dia mau. Mungkin dia masih mau pakai pelet ya, kita harus pakai pelet. Jangan sampai kita langsung ke arah langsung rendeng. Rendeng tapi didampingi dengan pelet. Karena kelinci itu prosesnya untuk mau menyesuaikan itu proses, enggak langsung mau gitu loh. Tapi ada juga yang langsung mau gitu aja. Tapi kalau persentase antara yang mau dengan yang tidak mau gimana? Banyak yang mana? Kayaknya banyak kan yang mau karena saya betul berkontinu dipakai rendeng. Kalau nggak ada yang mungkin kalau rendeng itu ternyata ada yang nggak suka memang ada. Tapi itu kalau keterbiasaan. Proses untuk keterbiasaan itu prosesnya kan lama. Berapa hari, 3 hari, 4 hari itu ada biasanya seperti itu. Yang nggak mau kita pantau, ada pemantauan. Kalau nggak ada pemantauan takutnya dia risiko tingkat kematian. Gitu aja. Rendeng pun juga nggak sembarang rendeng. Ini rendeng pun ada yang terlalu muda berisiko sekali, terlalu hijau juga berisiko sekali. Karena mungkin terlalu hijau karena apa? Karena ada fase kena rabok atau pupuk jenis urea. Itu resiko di kelinci nggak mau makan. Nafsu makannya kurang. Jadi kita harus pengamatan, meskipun sama-sama rendeng, sama jenisnya rendeng, tapi harus tahu tentang kualitas daun rendeng. Kalau rendeng sendiri itu dijemur dulu atau diangin-anginan atau gimana ini? Sementara waktu kita layukan atau kita angin-anginkan dulu. Tidak dijemur berarti nggih? Enggak kita jemur, enggak boleh kita jemur. Karena kalau kita jemur biasanya beda.
rasanya mungkin beda atau lebih nyaman, saya lebih suka di angin-anginkan dulu. Kalau untuk kelinci dari kecil sampai besar itu mau semua atau gimana? Rata-rata di sini mau semua. Rata-rata mau semua. Di samping itu kita hanya pengamatan itu penting. Di kandang harus dilakukan pengamatan karena kunci utama di usaha apapun hanya pengamatan yang dilakukan. Tanpa pengamatan kita pun akan ketinggalan informasi. Baik segi pasaran, harga dan lainnya harus ada pengamatan. Kalau nggak ada pengamatan juga kan penangkapan informasi dari luar kita juga harus siap, sigap. Dan artinya harus benar-benar cermat, benar pandai, dan juga pengamatan di kandang juga penting juga. Jadi pengamatan dilakukan nggak cuma di kandang, tapi juga di pasaran juga kita mengikuti perkembangan pasar. Pernah nggak misalkan Pak Wusono itu ternyata rendengnya itu habis disemprot gitu, terus ada beberapa kelinci mati gitu, pernah mengalami seperti itu tidak? Kalau disemprot kayaknya belum pernah, tapi kalau terlalu muda, iya. Ada juga jenis rendeng yang nggak disukai kelinci. Itu namanya kalau nggak salah kelinci kacang dua kelinci, ataukah kacang dua kelinci yang daunnya sedikit kecil-kecil tapi hijau. Tapi biasanya hijau pun udah tua. Berarti itu malah dia tidak suka. Dia agak langu atau gimana, itu yang kelas kacang dua kelinci. Atau kacang Garuda. Itu yang buat biasanya petani tahu itu. Kalau Pak Wusono itu menjual rendeng juga atau gimana ini? Kalau rendeng kita nggak menjual, tapi ketika ada teman mau pesan kita bisa layani. Tapi yang jelas kita selalu pakai yang komboran, nggak boleh ketinggalan. Karena dasarnya komboran polar sama kecil itu kita pokok. Tapi juga kita ada sedia pelet karena apa? Mengantisipasi pendatang baru yang biasa makan pelet. Berarti kalau untuk rendeng sendiri itu masih didampingi dengan kleci dan itu ya, komboran itu ya? Iya, didampingi kleci sama pelet juga ya, mengantisipasi kelinci yang belum mau menyesuaikan dengan rendeng. Tujuannya sebenarnya apa ini dikasih rendeng gitu? Tujuan dikasih rendeng kenapa? Saya kan dekat dengan tani atau wong desa alias orang-orang yang biasanya melihara dengan biaya minim, dalam artian dia juga mau memelihara dan tanpa mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk memproduksi ataukah menghasilkan anak-anak ataukah yang lainnya, istilahnya untuk mengembangbiakkan itu dia nggak mau menggunakan biaya terlalu over, makanya dia pakai yang rumput-rumputan, hijau-hijauan kan. Jadi kayak biar orang tertarik dengan kita. Kalau kita langsung pelet, kita juga seneng aja pakai pelet. Tapi resikonya petani-petani yang di seputaran kita enggan membeli kelinci karena biayanya mahal gitu. Kalau untuk pakai yang hijau-hijauan kan otomatis orang akan tertarik untuk melihara kelinci karena apa? Biayanya minim gitu. Jadi selama ini untuk rendeng itu tidak bermasalah nggih Pak Wusono nggih? Selama ini nggak bermasalah, cuma harus pengamatan tahu tentang rendeng. Berarti rendeng juga ada jenis-jenisnya gitu ya? Ya, ada jenis-jenisnya, juga ada kualitasnya terlalu muda atau terlalu tua. Terlalu tua juga nggak begitu suka, terlalu muda juga nggak berisiko untuk mencret. Jadi harus ada pengamatan, di kelinci juga pengamatan, di rendeng juga harus tahu tentang jenis rendeng. Untuk yang belum tahu harus cari informasi ataukah mungkin datang di sini boleh konsultasi, kita siap untuk memberi wawasan tentang bab rendeng. Ya mungkin itu teman-teman ya. Jadi kita bahas fokus ke rendeng. Jadi bagi teman-teman yang nanti mungkin di rumah itu habis panen kacang gitu ya Pak ya? Iya betul. Itu bisa dimanfaatkan gitu ya? Betul sekali, bisa dimanfaatkan. Ya mungkin itu saja teman-teman pembahasan singkat tentang rendeng di kandang Pak Wusono. Nah teman-teman bisa cari ilmu yang lain di tempat Pak Wusono. Kalau teman-teman mau ke sini bisa cari di Google Map Wusono Kelinci. Alamatnya di mana ini Pak? Oke, alamatnya Ponggok 1 RT 7 Trimulyo Jedes Bantul dengan nomor telepon atau WA 0878394835667. Saya tunggu kedatangan kalian. Teman-teman silahkan bisa datang ke Pak Wusono. Kalau misalkan teman-teman butuh kandang, Pak Wusono juga menyediakan yang sudah di-set gitu ya. Tinggal cemplung gitu, kelincinya itu ada. Nanti untuk harga bisa di Japri Pak Wusono. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang mungkin mempunyai pertanyaan
apakah rendeng itu bisa digunakan untuk memberikan makan kepada kelinci kita ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan, misalkan nanti mungkin di rumah teman-teman ada yang habis panen kacang gitu ya. Nah, nanti bisa diberikan ke kelinci untuk pohon kacangnya. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum diberikan itu sebaiknya dilayukan dulu ya teman-teman, sehingga nanti tidak terjadi mencret. Mungkin itu saja teman perbincangan kita kali ini dengan Pak Wusono. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, diberi rezeki yang barokah, dan diberi rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum like, di like dulu, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat nanti channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Dan minta tolong dibagikan ke teman-teman yang lain, biar nanti ilmu ini bisa berguna buat teman-teman yang lain. Mungkin itu saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.